Kapan saatnya sebuah usaha hire atau merekrut orang HR khusus? Apakah ketika karyawannya sudah 10 orang, 100 orang, 200 orang? Nah, tonton sampai habis supaya kamu mendapatkan perspektif baru tentang hal ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam, di mana di channel ini kita banyak bahas soal HRD atau Human Resource Department. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar kamu dapat ilmu-ilmu baru seputar tentang HRD yang bisa diterapkan di usaha kamu. Nah, ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama klien-klien gua yang punya usaha. Mereka selalu bertanya begini, kapan sih Kak Sam waktu yang tepat untuk kami meng-hire atau merekrut orang HR khusus, jadi yang nggak dirangkap-rangkap, yang khusus. Oke. Apakah pada saat perusahaan kami sudah ada 10 orang, 20 orang, atau 100 orang? Nah, jawabannya yang singkatnya adalah begini. Pada saat kita tahu dan merasa butuh ada program-program HR yang harus dijalankan. Itu jawaban singkatnya. Kenapa saya jawab begitu? Karena kebanyakan orang-orang yang menanyakan hal ini, mereka nggak tahu sebetulnya HR itu tugasnya, program-programnya, aktivitas sehari-harinya itu apa. Maka wajar kalau mereka bertanya dan bingung, kapan saya harus punya orang HR? Pada umumnya, orang HR itu dinilai tugasnya adalah satu, membayar gaji. Itu pun juga masih bisa dirangkap sama orang finance katanya. Ya, atau menghitung gaji. Ya, itu pun juga mungkin masih bisa dirangkap sama yang lain. Atau yang ketiga, ada juga yang beranggapan adalah untuk ngejagain absen. Jadi polisi gitu ya. Supaya peraturan-peraturan perusahaan, tata tertib perusahaan itu ditegakkan. Atau yang keempat, ngurusin paperwork, administrasi, kontrak kerja, lalu mungkin surat izin, ya, atau mungkin surat keterangan pernah bekerja di sini dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang dibayangan kita sebagai business owner, tugas HR-nya adalah seputar ini saja, maka kita tidak perlu atau mungkin belum perlu untuk meng-hire, merekrut orang HR khusus karena pekerjaan ini mungkin masih bisa dirangkap sama orang-orang yang lain. Oke. Nah, tetapi beda cerita ketika kita sudah menyadari bahwa di perusahaan saya ini pekerjaan HR-nya bukan hanya yang tadi, tetapi misalkan sudah harus ada program pengembangan atau training, pelatihan ya sama di seluruh karyawan. Sehingga dia harus merancang itu semua. Atau yang kedua adalah saya juga mau orang-orang HR ini juga membuat sebuah aktivitas rutin supaya karyawan saya makin dekat satu sama lain. Membangun engagement atau membangun budaya. Saya ingin ada budaya kerja di mana orang HR saya harus memastikan dan memikirkan ada kegiatan apa yang bisa membuat kita jadi punya budaya kerja yang kita inginkan. Dan ini harus dipantau sepanjang tahun, karena membangun budaya kerja nggak bisa hanya 1 hari, 2 hari, atau 3 minggu. Tapi selama-lamanya kita harus terus bangun budaya kerja. Oke. Atau yang keempat, saya ingin orang HR saya juga sudah mulai memikirkan tentang performance management, di mana ada KPI. Ya, konten saya banyak bahas tentang KPI. Tapi kalau udah punya KPI, tapi nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang nagih-nagihin, ayo mana KPI-nya udah diisi atau belum, maka KPI-nya biasanya nggak akan jalan. Maka kalau ada orang HR yang mungkin ini bisa juga dibantu sama orang HR tersebut. Nah, bayangkan kalau kita sudah mau menjalankan fungsi HR yang seperti itu dan kita merasa sudah saatnya kita menjalankan program-program HR seperti itu, disitulah saatnya teman-teman boleh merekrut orang HR khusus. Ya, kalau enggak nanti mau bazir. Oke. Oh, satu lagi saya ketinggalan. Ketika teman-teman juga udah merasa kebutuhan rekrutmennya itu sudah terus-menerus dibutuhkan karena bisnisnya berkembang ya dan seterusnya. Nah, jadi balik lagi, kapan saya harus merekrut orang HR khusus? Ketika kita sudah tahu dulu
program-program HR apa, fungsi-fungsi HR apa yang ingin kita jalankan. Berapa orang Kak Sam, orang HR-nya? 1 kah, 2 kah? Balik lagi, emang program yang mau dijalanin seberapa besar dan seberapa intens. Oke, kalau karyawannya misalkan hanya 10 orang, ya, lalu merekrutnya setahun juga paling cuma 12 orang. Ya, tidak perlu teman-teman merekrut orang HR khusus rekrutmen mubazir. Oke, tapi mungkin butuhnya cuma 1 orang HR ya untuk menjalankan program rekrutmen, program budaya, program engagement dan administratifnya. Ya, jadi sangat tergantung dari program ini mau dijalaninnya seberapa besar, seberapa intens. Cerita dari klien saya, dia punya bisnis yang memang sifatnya itu orangnya keluar masuknya cepat, ya karena sifatnya harus kontrak. Nah, sehingga sudah dipastikan sepanjang tahun dia butuh orang yang in charge untuk rekrutmen. Ya, nah jadi saran saya saat itu adalah ya berarti harus ada orang HR khusus rekrutmen. Tetapi karena jumlahnya tidak terlalu banyak, walaupun konsisten ada kebutuhan rekrutmen, saya bilang bisa nggak dia kita rangkap untuk ngerjain selain rekrutmen. Oke, supaya nggak mubazir nih, ya dia nanti kurang kerjaan lagi. Nah, jadi kurang lebih itu guidance buat teman-teman yang sedang berpikir apakah perlu merekrut orang HR atau tidak. Nah, selanjutnya juga yang nggak kalah penting adalah kalau kita rasa perlu, maka kita juga harus hati-hati merekrut orang HR yang seperti apa. Jangan sampai yang kita rekrut ternyata tidak bisa atau tidak sesuai dengan program yang mau kita jalankan. Balik lagi contoh yang simple. Misalnya kita tidak terlalu perlu rekrutmen yang intens. Maka teman-teman tidak perlu mencari orang HR yang punya pengalaman rekrutmen. Kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya teman-teman perlu rekrutmen yang intens, maka teman-teman harus mencari orang HR yang punya pengalaman rekrutmen. Oke. Dan ini lagi, satu lagi terakhir dari saya yang harus diperhatikan. Jangan mencari orang HR terpaku harus dari jurusan psikologi. Ya, saya saja bukan dari jurusan psikologi, tapi sudah menjadi praktisi HR dan konsultan selama belasan tahun. Karena apa? Karena sifatnya HR ini adalah ilmu yang sebetulnya bisa dipelajari apapun background pendidikannya kita, ya. Karena kalau ilmu psikologi yang dimaksud mungkin akan menguntungkan agar orang HR ini lebih peka tentang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia lebih tahu keilmuannya tentang bagaimana approaching people. Tetapi hal itu pun juga sebetulnya bisa dipelajari tanpa harus kita sekolah psikologi terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Beda cerita kalau misalkan teman-teman meng-hire orang HR yang rekrutmen, lalu tugasnya dia adalah membaca hasil tes psikologi untuk proses rekrutmennya. Nah, kalau itu butuh orang psikologi. Ya, bahkan perlu yang sertifikasi bisa ngebaca hasil tes psikologi karena butuh ilmu yang khusus. Jadi kalau nyari orang HR, tips dari saya adalah tidak perlu terpaku dengan background pendidikannya, tapi lebih dilihat pengalaman di masa lampaunya relevan nggak dengan program HR yang ingin kita buat. Oke. Mungkin sekarang ada timbul pertanyaan, Kak Sam, saya mau tahu gimana caranya saya tahu program HR apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saya. Nah, untuk tahu itu kita harus punya yang namanya business strategy atau company strategy, di mana kita menganalisa apa kekurangan dan kelebihan organisasi kita, dan sehingga kita tahu diturunkan kepada program-program HRD-nya. Ya. Nah, oleh karena itu, saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa kami di Konsultan F Project, kita juga punya jasa untuk membuat company strategy. Ya, jadi memfasilitasi workshop pembuatan company strategy. Biasanya dari situlah baru kelihatan jelas, ya, di perusahaan tersebut butuh program HR yang seperti apa. Dan setelah itu baru kita turunkan ke butuh orang HR yang seperti apa.
Dan bahkan belakangan ini pun juga kami banyak membantu klien-klien kami untuk mencarikan orang HR yang tepat untuk perusahaan Anda. Ya, jadi kami ada headhunting khusus untuk orang HR yang tepat untuk perusahaan Anda, mau dari perusahaan yang masih kecil, menengah, maupun sampai ke large corporation. Nah, jadi itu teman-teman, feel free to contact us untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Kalau mau bertanya, bisa lewat komentar di bawah ini, atau bisa kepoin website kita di www.fproject.id, begitu ya, betul ya? Ya, di fproject.id. Nah, di situ ada formulirnya, teman-teman bisa isi kalau mau ngobrol-ngobrol sama kami. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa di video seputar HRD berikutnya.